Oke, saya mulai aja. Mohon maaf kamera saya tidak di-show karena nggak ada portable kameranya, sayanya jadi tidak bisa share karena kualitas gambarnya tidak mencukupi untuk, share. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eee, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang hal apapun. Yang kami banggakan teman-teman, mahasiswa dari prodi MI dan KA angkatan 2019. Perlu, teman-teman ketahui bahwa, teman-teman sebentar lagi akan masuk di semester 6. Ada beberapa hal yang, di kalender akademik bahwa sebentar lagi teman-teman akan melaksanakan magang industri. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan rundown secara singkat dan harus banyak diskusi pada teman-teman semua mengenai persiapan magang industri. Dengan harapan teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik dan yang persiapannya sangat matang. Baik, perlu diinformasikan bahwa STM Kimik Cirebon sudah melakukan uji coba untuk KBM tatap muka. Artinya di prodi TI, MIKA, dan RPLSI itu sedang melaksanakan KBM tatap muka untuk angkatan 2021. Nah, itu yang perlu rekan-rekan atau mahasiswa ketahui. Nah, hal tersebut maka pelayanan juga sudah bisa dilakukan secara tatap muka. Bisa dari jam 8 sampai dengan jam 4, jam 4 sampai jam 8 untuk yang sore. Nah, itu bisa dikondisikan bagi teman-teman yang membutuhkan layanan secara administrasi. Nah, untuk angkatan 2019 MIKA dengan sangat berat hati karena aturan dari pemerintah belum bisa membuka tatap muka secara keseluruhan. Artinya di seluruh perguruan tinggi juga membatasi pertemuan tatap muka atau bergantian. Nah, kami sudah melaksanakan tatap muka, hanya saja kami lagi uji coba dan kita harus dievaluasi dan kita harus laporkan kepada kementerian bahwa tidak ada klaster baru atau tidak ada jangkit baru. Artinya kalau tidak ada klaster baru, kita akan menambah kuota untuk tatap muka. Akan tetapi untuk 2019 ini KBM mungkin ini yang terakhir tatap muka teman-teman, jadi belum bisa dilakukan nanti kelas secara tatap muka. Mungkin nanti ada kelas bimbingan secara tatap muka. Nah, itu yang perlu diketahui di awal. Nah, persiapan apa saja yang harus teman-teman lakukan ketika akan magang industri? Pertama, teman-teman harus pahami bahwa magang industri adalah hal yang wajib teman-teman lakukan di semester 5, semester antara 5 dan 6, itu hal yang wajib untuk di D3. Nah, kapan sih awal magang? Awal magang itu adalah tanggal 29 November 2021. Nah, sekarang tanggal 4, jadi masih ada waktu sekitar 3 atau 4 minggu teman-teman untuk bisa mencari tempat magang. Nah, kesempatan yang baik bila mana teman-teman yang sudah bekerja, lalu apakah proses magangnya di luar tempat kerja? Untuk teman-teman yang sudah bekerja, silakan bisa request surat untuk tempat magangnya di tempat bekerjanya. Lalu bagaimana Pak yang belum bekerja? Nah, bagi yang belum bekerja, alangkah baiknya juga bisa mencari keinginan sesuai dengan keinginan teman-teman. Loh, kenapa Pak tidak ditentuin dari kampus? Ada plus dan minusnya kalau misalkan ditentuin dari kampus. Kampus memang sudah memiliki beberapa kerjasama. Akan tetapi ada beberapa hal yang minus. Artinya ada ketidaksesuaian antara job desk dan harapan yang kita inginkan. Misalkan kalau keinginan kita sudah ditentuin perusahaan A, tetapi ketika mahasiswa nentuin ke sana dia tidak
tidak suka maka akan bertolak belakang. Berbeda dengan ketika mahasiswa sendiri yang nyari sesuai dengan passion-nya masing-masing. Misalkan saya menyukai tantangan misalkan saya ingin magang di BUMN, Pertamina. Saya cari nih BUMN. Sekarang teman-teman BUMN itu sudah membuka keseluruhan magang industri. Jadi jangan kecil hati kalau teman-teman, saya malu magang di perusahaan besar. Jangan berkecil hati, silakan coba karena itu akan menjadi pengalaman teman-teman yang sangat berharga. Ya, silakan ajukan saja suratnya. Nah, ketika sesuai dengan fashion, ketika dulu waktu saya kuliah juga tidak ditentuin dari universitas, tetapi keinginan saya dan teman-teman, oh di daerah sini, daerah sini, daerah sini, oh perusahaan A, B, dan C. Ketika tujuan saya tercapai, nah di situ ada kepuasan. Kepuasannya apa? Kita memiliki konektivitas baru, memiliki teman baru, memiliki pengalaman baru. Nah, hal yang seperti itu yang kami inginkan, kemandirian dari teman-teman mahasiswa ini memiliki fashion-nya sendiri, memiliki target magang industrinya sendiri, dan sehingga ada hal yang baru di luar kegiatan di kampus. Nah, itu yang harapan ketika mahasiswa yang belum bekerja bisa berkompetisi dengan kampus-kampus lain, dengan mahasiswa di luar sana, sehingga bisa magang di beberapa perusahaan yang benefit. Nah, ada beberapa ketika saya mengikuti website atau informasi di Instagram, ada Pertamina di wilayah klien juga sudah buka, terus kemudian ada Pupuk Kujang, terus kemudian ada juga PT Dahana di Subang, ada juga di perbankan sudah mulai yang di bawah naungan BUMN, mereka pasti membuka magang industri. Jadi kesempatan sangat besar. Nah, seperti itu. Nah, bila mana ada nih teman-teman kerja kan yang teman-teman yang kelas sore itu kan sudah banyak yang bekerja. Nah, karena satu angkatan, boleh nggak Pak misalkan teman saya yang kelas pagi, saya magangnya di teman saya yang kelas sore yang sudah bekerja. Ya boleh saja silakan, kan tetapi apakah di sananya memenuhi kuota atau tidak silakan mangga. Nah, seperti itu. Seperti itu teman-teman semua tentang persiapan magang. Nah, apa yang harus dilakukan pada persiapan magang? Uh, Kalau lihat dari kalender itu awal magang tadi saya sudah sampaikan tanggal 29. Nah, terus kemudian persiapan registrasi, teman-teman siapkan registrasi semester 6. Nah, terus kemudian ujian sertifikasi juga dipersiapkan dengan baik. Ini agenda November cukup padat. Nah, hal yang terpenting adalah teman-teman silakan mulai cari nyari referensi tempat magang yang baik. Nah, lalu apa saja hal yang dipersiapkan? Nah, selain tadi jadwal atau tempat magang. Nah, secara administrasi teman-teman pastikan IPK teman-teman sampai semester 5 sudah mencapai nilai 3,0. Ya, 3,0. Itu minimal. Terus kemudian sertifikat sudah terikuti semua. Nah, terus kemudian sudah melakukan pendaftaran magang nanti di minggu ketiga, atau minggu pertama sampai minggu kedua ya. Nah itu. Nah, maka dari itu teman-teman ada 3 hal penting yang harus secara administrasi. Pertama adalah KAS. KAS harus IPK harus di atas 3. Terus kemudian kalau IPK di atas 3 pasti dong mata kuliahnya lulus semua. Jangan sampai ada yang tidak lulus. Minimal lulus itu C. Jadi silakan koordinasi dengan BAIN mulai dari sekarang. Nah, terus kemudian pendaftaran magang. Nah, pendaftaran magang silakan sudah mulai bisa dibuka mulai hari ini. Dan surat pun bisa request. Nah, Pak, suratnya bisa request kemana? Silakan ke FO. Teman-teman silakan ke FO request untuk magang industri. Mulai dari sekarang. Kalau misalkan teman-teman yang sudah bekerja, mau ngajuan tempat magangnya di tempat kerja, mangga silakan mulai dari sekarang. Itu nilai plus bisa lebih cepat atau misalkan tepat sasarannya supaya tidak
memakan waktu yang sangat lama karena setelah magang industri ada namanya tugas akhir, itu kan harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Nah, terus kemudian pelaksanaannya selama kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. 2 bulan, yaitu bulan Desember sama Januari. Nah, pembimbingan itu, bimbingan laporan magang sudah mulai dari akhir Desember atau awal Januari. Ini sudah ada rondonya, terus kemudian Februari, Maret itu adalah, bimbingan tugas akhir. Jadi kontinu antara magang dan, TA itu kontinu sampai dengan sidang tugas akhir di Maret 2022. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan tentang magang. Nah, itu saja yang saya sampaikan, tetapi teman-teman harus proaktif di semester 6 ini. Kenapa harus proaktif? Karena kalau misalkan ada kendala, jangan diem aja. Mohon bisa diskusi, bisa japri ke saya, kita diskusi bersama apa kendalanya supaya teman-teman lulus tepat waktu, tidak kena perpanjangan. Itu ya. Oke, saya buka forum pertanyaan diskusi di sini. Silakan open mic jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kita sifatnya santai, tidak serius, tapi mendapatkan hasil informasi yang baik. Oke, silakan. Mangga ada yang ditanyakan tentang persiapan magang teman-teman semua. Pak Odi, Monik mau tanya. Ya, mangga, Mbak Monik. Pertanyaan dari Odi sih Pak yang nggak bisa hadir di Zoom ini. Pertanyaan siapa? Odi dari saya, Kak ya. Aswar ya Pak. Soalnya nggak bisa hadir di Zoom, katanya masih kerja. Oke, untuk yang nggak bisa hadir di sini, nanti ada recordnya, ada recordernya, nanti saya upload di YouTube, teman-teman tinggal bisa simak. Yang penting Mbak Monik sampaikan juga informasinya supaya teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini bisa bisa disimak ulang lewat YouTube dan sampaikan juga secara lisan. Kita satu angkatan teman-teman semua, saya harap semuanya lulus tepat waktu, jangan sampai ada yang ketinggal gitu. Jadi ketika ada hal yang perlu diskusi dengan saya, mangga silakan, nomor handphone saya ada di teman-teman di grup juga udah ada. Mangga silakan. Artinya di semester 6 ini kelulusan itu ditentukan oleh teman-teman sendiri, bukan oleh saya, bukan oleh temannya. Karena kalau misalkan TA itu kan, kalau bedanya tugas sama TA kan gini, kalau tugas itu kan walaupun ditugaskan oleh dosen, saya masih bisa nyontek ke teman, masih lihat teman, karena kan tidak terlalu individual. Nah, tetapi ketika tugas akhir itu konsepnya adalah individual, jadi tidak ada grup. Nah, kan tetapi di sini makanya saya akan mendampingi teman-teman sampai dengan lulus tepat waktu. Jangan sampai ada yang tertinggal gitu. Jika ada yang kendala bisa diskusikan dengan kami di prodi gitu. Jadi sampaikan ya Mbak Monik ke temennya gitu. Oke, ada lagi? Pak, sebentar, pertanyaannya gini Pak. Oh gini, gimana? Jadi Odi kan di Jakarta ya posisinya sekarang Pak. Uh, Sedangkan di kalender akademik kan ada tatap muka untuk bimbingan. Nah, Odi nanya kalau bimbingannya online bisa apa enggak, katanya gitu. Oh gitu. Kalau masalah bimbingan, itu kan tahap selanjutnya di bulan Januari ya, di bulan Januari. Nah, temannya itu sampaikan saja untuk proses magang secepatnya. Kalau untuk bimbingan bisa nanti secara online. Nanti saya sampaikan kepada pembimbingnya bisa lewat via email atau Zoom seperti itu. Karena ini kan di tatap muka juga belum ini kan lihat kondisi, artinya kami juga di kampus bimbingan tatap muka hanya terbatas. Ada sebagian online, saya juga bimbingan online, ada juga bimbingan tatap muka, tapi tidak full untuk tatap muka. Lihat kondisi terkini saja. Bila mana ada hal-hal yang urgent, maka tatap muka akan ditutup. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang urgent. Tetapi kita sudah menyiasati untuk bila mana ingin tatap muka, saya sudah sediakan jadwal
sudah sediakan pembimbing, sudah sediakan room untuk konseling. Jadi seperti itu. Tetapi jika ada hal emang ada teman atau Mbak yang kerja, nanti saya koordinasi dengan tim pembimbing, siapa pembimbingnya, saya sampaikan bahwa mahasiswa A sedang bekerja di Jakarta, ada syarat untuk bimbingan tatap maya, tetapi nanti terjadwal seperti itu. Jadi nanti saya carikan dosen yang bisa untuk bimbingan tatap maya. Seperti itu, Mbak. Maka yang lain, MI, KA, silakan diskusi. Halo? Ada lagi? Kayak, jadi semuanya bisa dipahami nih ya, tidak ada diskusi nih. Oke, mangga, silakan diskusi aja. Ada hal yang ditanyakan supaya tidak. Tadi yang surat pengantar udah bisa dibuat dari sekarang ya, Pak? Bisa, tapi sebagai persyaratan nanti ikuti administrasi aja ya. Untuk persyaratan, untuk surat itu di FO ya, front office. Bisa dari jam 8 sampai jam 8 malam. Untuk kelas malam bisa, barangkali belum sempat bisa malam juga. Nanti ada Pak Bani dan timnya untuk kelas sore. Ya. Front office tahu kan teman-teman? Takut lupa gitu, nggak pernah ke kampus, jadi takut berubah. Oke, ada lagi? Silakan. Jangan sampai setelah ini bingung, Pak, magang kapan? Nah, apa saja harus dipersiapkan? Nah, seperti itu. Itu ya teman-teman. Rata-rata kalau nggak disalah itu teman-teman sedang bekerja semua ya. Yang kelas malam banyak ini yang bekerja MI. Enggak, juga ada rata-rata bekerja. Ya syukurlah, alhamdulillah kalau rata-rata bekerja. Artinya teman-teman bisa mudah itu. Insya Allah kalau misalkan lancar, tidak ada halangan, ya kita lulus tepat waktu. Bismillah aja. Tepat waktu bisa sudah bareng sama-sama. Ada lagi yang tanyakan? Rekan-rekan semua. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, mangga. Silakan nanya bebas, Mas. Yang penting konsepnya tentang magang gitu. Ya, mangga, Mas. Siapa nih? Rifki Aziz, silakan Mas. Iya. Pak, kebetulan Pak saya kan di Cirebon itu merantau ya, asli Sukabumi. Ya, mangga, silakan. Nah, untuk beberapa bulan ke belakang sampai sekarang pun saya masih Sukabumi, Pak. Oh, sekarang ini. Ya, di Sukabumi dan di sini pun bekerja gitu. Gimana apakah bisa gitu untuk di luar Kota Cirebon untuk magangnya gitu? Ya, sangat boleh. Magang itu tidak harus di Kota Cirebon. Magang itu boleh di Sumatera, boleh di Aceh, boleh. Magang itu mau di luar negeri boleh, Mas. Kita nanti ada tim yang mau ke luar negeri. Ya syukur-syukur ada yang magang di luar negeri. Nanti kan kita bisa monep ke sana gitu. Boleh. Jadi untuk magang selama masih di wilayah Indonesia sangat diperkenankan untuk di mana saja. Nah, ini kan tadi di kemarin ada Mas Rosdiana. Mohon maaf Mas Rosdiana belum bisa saya balas karena saya minggu-minggu ini sampai dengan beberapa minggu ke depan sedang mempersiapkan akreditasi di Prodi TI. Jadi itu Mas Rosdiana kemarin WhatsApp saya kalau nggak salah posisinya sedang bekerja di Jakarta, ya mangga silakan bekerja terus kemudian sekaligus bisa magang, mangga. Yang penting nanti ada surat balasan dari perusahaan atau instansi terkait. Nah, kalau sudah resmi kan nanti kita akan monepnya mudah seperti itu. Itu Mas Riki dan Mas Rusdiana dan teman-teman lain. Jadi magang itu tidak terpaku di wilayah Kota Cirebon atau kabupaten atau di Jawa Barat. Misalkan posisinya sedang di Aceh, ya mangga cari perusahaan atau instansi yang di sana. Seperti itu Mas Rifki. Oh ya, berarti dari minta surat dari kampus dulu ya, baru ke perusahaannya langsung dikasihkan. Iya, gitu. Ya silakan. Bisa di front office itu kan ada apa namanya
Ada nama apa sih namanya? Admin lupa nomor handphonenya ada. Ada nomor handphonenya bisa request, silakan untuk di maksimalkan, Mas Rifki. Oh ya. Rifki ya. Rifki. Nah, gitulah. Ya. Gitu Mas. Terima kasih, Mangga, Pak. silakan. Bapak mau nanya. Boleh, silakan. Pak, misalkan kita magang di perusahaan A gitu ya, Pak. Terus berarti itu tuh kita nanti ngambil bahan TA-nya tuh buat perusahaan A itu tersendiri atau kita boleh ngambil dari yang lain kayak gitu, Pak? Konsep saya itu adalah selaras. Jadi konsep yang dari dulu tuh kita akan selaraskan, misalkan Mbak di perusahaan A. Nah, kita cari perusahaan itu bergerak di bidang apa, dan ketika laporan magang itu ketika di perusahaan A itu pasti memiliki data. Nah, data itu bisa dimanfaatkan untuk TA. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mempercepat teman-teman lulus, jadi bisa lepas tepat waktu. Boleh nggak sih Pak ketika magang itu di perusahaan A, tapi ketika TA itu di perusahaan B? Bagi saya sih nggak masalah, cuman kendalanya itu adalah izin dari perusahaan itu. Nanti kan kita mbaknya ngambil surat izin lagi untuk melakukan penelitian, seperti itu. Tapi kalau misalkan continue itu kan masih selaras, izinnya sama. Tapi kalau misalkan beda lagi, nanti izin lagi itu untuk pengambilan data. Seperti itu Mbak. Jadi ada konsekuen bahwa ketika pindah itu harus izin lagi sesuai prosedur di awal. Jadi kan perusahaan A tidak semena-mena memberikan data. Tapi ketika magang itu kan teman-teman bisa diskusi dengan pembimbing sana untuk melakukan pengambilan data yang akan dilakukan penelitian. Seperti itu Mbak. Mbak siapa Medina? Gitu. Iya Pak. Mangga, Makasih, mangga. Pak. Yuk, mangga. Silakan. Ada lagi teman-teman semua yang ingin ditanyakan? Kalau ada hal-hal yang perlu diskusi melalui WhatsApp, mangga. Yang penting jangan tengah malam WhatsApp-nya ya. Nggak bakal dibalas kalau tengah malam. Insya Allah dibalas ya, kalau tidak sibuk dengan akreditasi TI. Gitu. Ada lagi? Ya, izin bertanya saya, Pak. Mangga, silakan bertanya, mangga. Halo? Kira-kira gambaran umum ketika magang itu gimana ya, Pak? Hal-hal yang harus dilakukan. Gambaran umum ketika magang itu. Kita harus ngapain aja ketika magang. Nanti kita akan ada pembekalan. Ada pembekalan hal-hal edukasi apa saja yang disiapkan dalam magang. Tentu saja ini kelas pagi, ya kelas pagi kan terjun pertama. Yang pertama itu kita akan membekali etika. Etika itu wajib bagi semua mahasiswa untuk terjun persiapan magang. Nah, ya contoh sederhananya aja, ketika kita di tempat yang baru, kita harus etikanya bagaimana. Itu etika yang penting. Karena teman-teman bawa nama institusi kampus. Ketika magang itu kan etika itu hal yang wajib. Bisa menyesuaikan di tempat kerja. Nah, ketika dijadwalkan teman-teman masuk jam 7, nah itu kan apakah saya harus berangkat jam 8 karena di kampus saya jam 8 masuk. Ya tidak bisa, teman-teman harus ngikutin aturan yang ada di sana. Ketika di sana jam 7, ya teman-teman harus masuk jam 7. Itu kan sederhananya seperti itu. Nah, itu kan dari segi etika gitu kan. Nah, terus kemudian dari segi kerjaan, ya nanti disesuaikan dengan pembimbing di sana. Nanti akan ketemu dengan pembimbing, siapa pembimbing di sananya, akan koordinasi tugasnya apa saja. Tugasnya misalkan, oh ini menganalisa atau mendesain sebuah produk misalkan, atau kalau di KA itu belajar menghitung pajak misalkan. Nah, nanti ya hitung pajak barang atau aset, nanti dari sana ada pendamping dari dosen pembimbing. Nah, seperti itu. Yang penting etika adalah hal yang utama, wajib dan mutlak pada teman-teman. Jadi bagi yang belum pernah bekerja, nanti akan suasananya berbeda kalau misalkan benar-benar teman-teman magang dengan serius. Biasanya jam 8 boleh telat, boleh enggak. Kalau di pekerjaan, jangankan telat.
untuk tepat waktu aja diusahain kalau bisa masuk sebelum waktu jam yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu Mas Mbak. Nanti juga ada pengarahan tentang pembekalan secara tatap muka, kalau sungguh-sungguh tatap muka untuk pembekalannya. Nanti ketika sudah mau mendekati penerjunan nanti ada. Yang penting teman-teman dipersiapkan ininya surat permohonannya nanti ngambil. Nanti ketika sudah mendapatkan surat balasan, pastikan mulainya kapan. Nanti kita akan kolektif. Biasanya kan ada yang mulainya sebelum tanggal 29, itu kan kesesuaian dengan perusahaan teman-teman atau instansi. Mas, Pak, saya dari sananya mulai magang, ada yang mulai November, ada yang di KA itu ada yang ke saya, Pak, di tempat kerja saya bisa menerima surat magang itu mulai November awal atau minggu pertama sudah mulai magang. Jadi boleh dimajukan, tapi dengan surat balasan yang resmi seperti itu. Gitu, Mas. Silakan ada yang lain. Kalau misalnya, Mangga siapa dulu? Halo. Iya Pak. Ya, siapa dulu nih? Cowok dulu nih, tanggung tadi. Terus saya, ntar Mbak, ntar. Oke, silakan Mas. Kalau kita misalnya magang di instansi pemerintahan atau KP-KP, gimana Pak? Pemerintahan? Iya, atau di tempat makan itu, di restoran. Ya, kalau di instansi ya pemerintah ya boleh kan, itu instansi pemerintah. Boleh. Kalau di tempat makan itu lihat dulu dia ada yang naungin nggak, PT misalkan. Kalau yang naunginnya sekelas PT boleh-boleh aja, misalkan ada namanya PTA, dia bergerak di industri makan, ya boleh silakan. Tetapi teman-teman magangnya di bagian apa, sesuaikan dengan prodinya gitu. Jangan sampai industri makan tapi teman-teman jadi waiters, ya jangan, nggak nyambung nantinya gitu. Disesuaikan dengan prodinya. Kalau misalkan KA ya mungkin di akuntansinya ada di perhitungan biaya, atau misalkan tentang keuangannya maka seperti itu. Gitu Mas. Ya, disesuaikan. Jadi Oke, tidak nanti di tempat makan nanti magang di angkringan gitu. Enggak, jangan sampai. Ya silakan Mbak, lanjut. Tadi Mbak siapa tadi? Iya Pak, saya izin bertanya Pak. Berarti nanti ada laporan tiap minggunya tak Pak mengenai kegiatan apa yang kita lakukan harian. selama laporan magang. harian. Iya, laporan harian. Berarti kita harus laporan di Pak. Laporan hariannya nanti disiapkan, nanti ditandatangani dari pihak sana. Jadi tiap hari ngapain gitu, dapat tugas apa, seperti itu. Oh, iya. Berarti laporannya dari pihak instansinya atau tempat yang kita magang ya Pak, bukan bukan kita mahasiswanya. Kita nyiapin formnya, terus uraian kegiatannya apa, nanti validasinya dari mereka. Validasi kerjaan kita itu. Oh iya Pak. Berarti untuk melaporkannya kita nggak setiap hari ke kampus kan Pak? Cuma disimpan sama kita nanti pas terakhir. Disimpan terus kemudian biasanya tiap minggu ada monep dari pembimbing. Ada minggu monep bisa lewat foto atau grup di Japri kegiatan teman-teman selama magang. Gitu. Oh iya. Iya baik Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, Pak mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Pak, berarti kalau misalnya magang itu bisa beberapa orang ya, Pak? Misalnya kita berdua atau bertiga gitu ya, Pak? Berdua. Kalau kelompok berdua, tetapi nanti saran saya beda bagian. Misalkan di perusahaan ABC. Nah, nanti sama pembimbingnya nitip beda bagian supaya nanti ketika laporan tugas akhir atau menyusun tugas akhir tidak kesulitan tentang data atau hal yang ingin dilakukan penelitian. Nah, ini terjadi juga di angkatan 2018
magangnya adalah kelompok, tetapi ketika tugas akhir bingung karena datanya dikasih satu, dan tugas akhir itu kan individu bukan kelompok lagi, jadi tidak bisa kelompok, jadi harus dipecah. Nah itu juga menjadi bahan pertimbangan. Saran saya kalau misalnya satu perusahaan itu sebaiknya di bagiannya dipecah, atau misalkan di bagian apa masnya terus temannya bagian apa. Nah seperti itu Mas. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, yang lainnya ada lagi? Silakan. Cukup ya, karena ini sudah sholat maghrib, barangkali mau pada sholat yang menjalankan. Oke, harapan saya bila ada hal yang ingin didiskusikan, maka saya terbuka buat teman-teman. Yang penting ada komunikasi, jangan sampai ketika di akhir, Pak, saya belum ini, jangan sampai. Ya, karena saya pribadi ingin menerapkan teman-teman lulus tepat waktu sesuai jadwal supaya tidak kena perpanjangan, bayar lagi. Dan kalau udah lulus tepat waktu kan bisa nyari kerjaan atau bisa naik pangkat, bisa naik gaji dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Ya, mangga. Pak. Yo, Pak punten Pak. Mangga. Saya mau nanya Pak, untuk buku panduannya kapan Pak dibagiinnya? Buku panduannya nanti ketika mulai terjun, jadi sekalian pembekalan. Nanti kan pembekalan yang penting kami itu mendapatkan surat balasan dari teman-teman, maka itu surat pengajuan kan surat permohonan itu kan sudah bisa diambil di front office ya. Nah itu dulu, terus kemudian ketika sudah mendapatkan surat balasan, laporkan ke admin BHK atau ke Mbak Iin supaya didata kapan akan mulai dan berakhir kapan. Nah, seperti itu. Itu Mbak Sri Suwartini. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Iya, Pak. Ya, kasih Pak. Sama-sama. Mangga yang lain? Ada lagi? Cukup ya? Oke, terima kasih pada rekan-rekan semua mahasiswa, tetap semangat, sehat. Koordinasikan dengan kami, insya Allah akan kami bantu semaksimal mungkin supaya teman-teman lulus tepat waktu. Dari saya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin live, teman-teman silakan live meeting, bukan live breakout room ya. Kalau breakout room nanti masuk ke hall awal lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak.